Bapa yang baik. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memberikan setiap hati kami itu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatimu. Di saat kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Tuhan Yesus, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nikmati pujian ini dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban setiap hidup kami itu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih dan kuasa-Mu itu terbukti dalam pemeliharaan hidup kami hari lepas hari. Tangan-Mu tidak pernah terlepas bagi kami. Tangan-Mu selalu memberkati kami. Dan saat ini, pagi hari ini, kami boleh layak memuji menyembah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuntun dan kami seluruhnya dalam keberadaan kami. Baik hamba-Mu yang tak terbatas ini, menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua, sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami hadirat-Mu Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, kita buka firman Tuhan kita pada hari ini yang saya akan sampaikan, saudara. Kita buka di dalam satu ayat saja. Dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang ketiga. Sudah semua ya? Satu ayat saja. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, pada pagi ini, kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang kuat. Ya, kalau tema setahun ini di gereja ini dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, ya, meninggalkan kita. Kalau kita rindu ingin supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, justru kita harus kuat. Kita harus tetap kuat dan tidak melenceng ke sana kemari. Kalau Tuhan Yesus ingin menjadi bagian kita yang tidak pernah meninggalkan kita, itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya orang Kristen itu kuat, saudara. Kalau kita beridentitaskan sebagai orang Kristen, tanda kutip, orang Kristen yang benar-benar Kristen pasti kuat. Ya, jam aja ini ada yang asli, ada yang KW. Orang Kristen juga ada yang asli, ada yang KW. Yang KTP-nya Kristen, tadi tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja. Ya, KTP, bapaknya Kristen, ibunya Kristen, dianya juga Kristen. Kristen benar, tapi bukan Kristen yang asli. KW ya. Saya harap di sini semua tidak KW, asli ya. Benar-benar orang Kristen yang asli ya. Kalau asli itu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar orang Kristen yang kuat,
ya pasti kuat karena Tuhan ada di pihak kita. Sang penguasa langit, bumi, alam semesta dengan segala isinya ada dalam kekuasaannya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jelas. Jika Tuhan ada di pihak kita, niscaya hidup akan penuh harapan. Sekalipun tantangan banyak menghadang di depan kita. Tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, yang penuh kasih, selalu diulurkannya untuk menolong dan melindungi kita setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara, apa syarat-syaratnya yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat? Yang pertama yang kita akan lihat, jadikan Yesus gunung batu kita. Ya. Amin. Hanya Dialah gunung batu kita dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 3. Mazmur 62 ayat 3 berkata, kalau kita menjadikan Yesus gunung batu kita, maka Yesus menjamin kita tidak akan goyah. Perhatikan kata tidak akan dalam bahasa Inggris, never. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah gunung batu kita. Gunung batu saya dapat aplikasikan sebagai tempat perlindungan. Beberapa kali Daud menggambarkan atau menyatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungannya bagaikan gunung batu. Nah, kalau kita menjadikan Yesus gunung batu kita, maka kita tidak perlu takut. Tempat perlindungan kita yang teguh dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun di dunia ini, kita tidak perlu takut karena Yesus menjadi gunung batu kita. Karena Yesus tempat perlindungan kita yang kuat. Amin. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang ajaib, yang maha luar biasa, maha kuasa. Tuhan Yesus melindungi kita setiap langkah-langkah kita. Bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dan gamang. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kita aman dalam menjalani kehidupan kita. Kalau kita melihat seorang presiden, pejabat tinggi negara atau artis, bisa saja punya pengawal yang bersenjata menyertainya kemana mereka pergi bertugas. Atau orang kaya boleh-boleh saja memiliki sapam yang menjaga rumahnya selama 24 jam. Pertanyaannya, bisakah menjamin keamanan mereka? Tidak bisa. Karena sebab mereka adalah manusia biasa yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Tuhan Yesus adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Kalau sapam, tentara, polisi, kalau dia capek, pasti tidur, pasti lelah. Dia terbatas kekuatannya. Tidak seperti Tuhan kita, 24 jam matanya mengawasi, menjagai kita. Setiap hari tidak pernah terlelap. Bayangkan saudara, coba manusia berapa hari itu udah capek, udah lelah. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah terlelap, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Beruntung sekali bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus, penjaganya yang tidak pernah terlelap. Dia ada seorang hamba Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus seperti sapam. Benar nggak saudara? Disamakan seperti sapam. Padahal kalau sapam dia manusia biasa, kalau Tuhan adalah terbatas, berubah posisinya. Tapi yang benar adalah Tuhan itu penjaga yang tidak pernah terlelap. Dalam Mazmur 121 ayat 7-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus tidak terbatas kekuatan dan kemampuannya. Maka tepatlah kalau kita menjadikan Yesus gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang teguh dalam kehidupan kita setiap hari. Semua orang yang berlindung pada Tuhan Yesus, dia patut bersuka cita dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menaungi dia dengan sempurna. Berbahagialah kita yang mengecap melihat kebajikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Sembahlah dia dengan penuh rasa takut dan pujilah namanya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nah, saudara yang Yesus kasihi, kalau kita mau mengalami perlindungan dari Tuhan Yesus yang sempurna, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat artinya menempel benar-benar sehingga tidak mudah terlepaskan. Contoh daki, kalau sudah menempel, susah untuk dibersihkannya. Betul tidak? Susah untuk dibersihkan. Sehingga harus dibersihkan begitu rupa supaya daki itu bisa terlepas dari badan kita dan bersih. Demikian juga seharusnya orang Kristen selalu melekat kepada Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya, dalam segala keadaannya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan baik, dia tetap menempel kuat, tidak mudah terlepas oleh apapun yang dialami dalam kehidupannya. Ternyata masih banyak orang Kristen yang karena ditinggal pacarnya, dia lari, dia ngambek begitu rupa. Karena dia tidak punya pekerjaan, mereka ada yang tawarkan, mereka tinggalkan Tuhan. Ya, bahwa segala sesuatu yang di dalam kehidupan kita harusnya kita tetap melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingin selalu melindungi kita di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi kita harus kuat, kita harus tetap teguh, kita tetap harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Pasti semua kita di sini pasti banyak mengalami persoalan, pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lepaskan Tuhan. Karena Tuhan itu gunung batu kita. Kita tidak akan mungkin berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita sendiri dengan kekuatan kita. Apa sih kemampuan kita? Kalau bukan Tuhan yang menjadi tempat sandaran dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, apapun yang dialami kita, janganlah kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Segenap hati, segenap jiwa kita tetap melekat kepada Tuhan. Kalau perlindungan Tuhan itu ingin nyata di dalam kehidupan kita secara pribadi, biarlah kita terus mengalami hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, secara pribadi saya banyak mengalami satu kesulitan, kesukaran, apalagi dalam kehidupan saya. Ya, waktu tahun lalu saya sakit begitu lama belum sembuh juga. Ya, sampai sekarang kadang-kadang saudara kalau saya ceritakan, saya punya penyakit begitu banyak, saudara. Bukan hanya sakit tapi sakit diabetes juga karena keturunan dari orang tua saya. Lalu sakit darah tinggi, sakit pinggang, sakit gatal. Aduh, luar biasa saudara. Kalau lagi gatalnya bukan main. Saudara, begitu banyak sakit yang saya alami, saya tidak pernah takut. Saya tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan. Makanya saudara, setiap pagi, bangun pagi-pagi saya berdoa.
Kalau jam 2 bangun, jam 3, jam 4 bangun. Ya, sebelum orang duluan itu ngomong, bicara, tapi saya sudah bangun duluan untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau saya tidak menyerahkan kepada Tuhan, mungkin saya sudah kolaps, saudara. Gila mungkin, saudara. Ya, saya kemarin aja periksa di puskesmas gula darah. Saya tahu berapa, saudara? 271. Gila, bukan main. Saya sudah makan nasi merah tetap. Saya sudah sampai ada obatnya, makan apa? Makan daun Afrika. Suruh teman saya sudah bisa turun stabil, saya belum, saudara. Terus daun insulin saya makan juga tetap belum. Tapi saya tetap percaya. Kalau teman saya tidak percaya, saudara, dia bilang, katakan, ya menurut dokter tidak sembuh. Hah, kemana imanmu? Saya bilang. Saya pernah bawa kemari. Dia sampai kupingnya kiri kanan dia tidak bisa mendengar. Karena minum kopinya sampai 5 gelas. Dia sudah tahu sakit diabetes, dia tetap minum. Ya, saudara. Kalau dulu belum pandemi itu normal gula darah saya. Sampai 271 dulu, turun, ini naik. Sampai bingung dokter ini ternyata orang Kristen, saudara. Saya ngomong, bu apa, ini lagi gulanya tinggi lagi. Saya tetap percaya, saudara, bisa sembuh, bisa pulih, bisa hilang. Karena banyak orang yang sakit diabetes itu bisa sembuh, saudara. Ya, saya tetap iman. Saya tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Nah, kemarin ada ketemu lagi nonton video, ada dokter yang ngomong, ada pengontrol gula darah, yaitu apa? Ketumbar. Saya baru makan 2 kali, minum 2 kali, airnya sejadi. Saya belum melihat apakah turun itu. Kalau bisa turun, puji Tuhan. Saya sampai 400 dulu pernah, saudara. Gila, saya juga pernah. Waktu saya mau divaksin di Keramat Jati Indah itu, saudara, saya datang situ, semangat banget mau divaksin. Begitu mau divaksin, diperiksa sama dokter, Pak, gula darahnya 400. Kaget saya. Kok saya tidak melayang ya? Biasa aja. Teman saya yang 20 tahun sakit diabetes dibilang, kali itu udah lama melayang lu. Pulang saya, nggak bisa divaksin. Akhirnya bisa divaksin 193. Saya divaksin akhirnya AstraZeneca pertama, kedua. Yang booster belum, saudara. Masih hampir 200, saudara. Kemarin saya bilang sama dokter, dok bisa divaksin booster nih katanya. Kalau 200, kalau belum 300 mah bisa. Tapi saya kemarin nggak bisa. Saya tanya, vaksinnya apa ya, dok? Katanya cuma AstraZeneca. Saya mau yang Pfizer. Kalau enggak, yang Moderna. Jangan sama aja gitu. Ternyata nggak ada ya, pasti nanti juga saya akan divaksin juga, saudara. Ya, saudara, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak sebanding dengan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Biar kita terus kuat di dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan kita yang kedua, yang kuat di dalam kehidupan kita. Apa syarat-syarat yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat? Yang kedua, jadikan Yesus penyelamat kita. Ya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat kedua B, yang ayatnya B. Ya, kalau kita sedang menghadapi persoalan, katakanlah kita berurusan dengan polisi. Singkat cerita, presiden menyelamatkan kita. Maka persoalan kita dengan kepolisian beres toh. Kita aman, kita tidak lagi berurusan dengan kepolisian. Ya. Tetapi ini bukan presiden yang menyelamatkan kita.
tetapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Raja di atas segala raja. Nah, bagian kedua ini kita harus mengerti dan pahami Yesus jadi penyelamat kita. Dalam era modern seperti saat ini, elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Bahkan sejak kecil, TV sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kita dan anak-anak kita. Doraemon, Simpson, Teletubbies, Avatar, Kapten Subasa, Fantastic Four, Superman, Spiderman, ada tokoh-tokoh yang lain. Semua itu telah melekat di dalam pikiran kita dan seorang anak kita. Ya, melalui media elektronik, kita dan anak-anak kita lebih mengenal tokoh itu dibandingkan dengan Superman. Jadi dibandingkan dengan Yesus penyelamat kita. Coba aja anak-anak kau yang udah gede dong, bapak ditanya, siapa itu Superman? Dia tahu, yang terbang, yang matanya bisa keluarin sinar. Siapa itu Superman? Spiderman. Yaitu orang yang menggelayut seperti monyet pakai jaringnya, saudara. Lebih tahu mereka. Coba ditanya Yesus, nggak tahu, saudara. Parah, saudara, kalau yang terjadi seperti itu. Ya, saya aja pernah waktu di gereja GKI suruh memperkenalkan nama saya gitu sama anak sekolah minggu. Saya bilang, tahu nggak yang namanya? Saya kasih tahu namanya gitu. Nama saya kan Petrus, saya bilang gitu. Saya bilang, yang menyangkal Tuhan Yesus. Nggak ada yang tahu, saudara. Yang menyangkal Tuhan Yesus nggak ada yang tahu. Saya bilang gurunya, kayak nih ceritain. Nggak ada yang tahu yang menyangkal Tuhan Yesus. Saya bilang, saudara, aduh parah banget. Ya, apalagi anak-anak kita di zaman sekarang ini lebih banyak mengenal tokoh-tokoh itu yang lebih dikenal, yang lebih aware daripada Yesus yang menjadi penyelamat kita. Harusnya kita bisa mengenal Yesus secara pribadi, saudara. Ya, ada orang yang sudah 15 tahun ke gereja. Waktu ditanya, siapa Yesus? Nggak bisa jawab, saudara. Lo selama ini kemana aja gitu loh. Waktu dia ibadah ke gereja dengan firman Tuhan, ditanya, siapa Tuhan Yesus? Nggak bisa jawab, saudara. Padahal kalau dia sudah lama ya percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti kenal Tuhan Yesus. Apalagi dia bisa baca Alkitab, itu sudah tahu, dikasih tahu Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Pasti tahu. Kita sudah diajar dari sekolah minggu sampai remaja maupun pemuda, kita sudah tahu siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Dan semua pasti di sini tahu siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jangan sampai nanti ditanya sama orang lain, kita nggak tahu. Ya, kita harus sudah tahu, kita sudah harus kenal. Bagaimana kalau kita tidak kenal Yesus itu? Bagaimana Yesus menjadi penyelamat kita di dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah dan persoalan-persoalan kita. Ya, jadi saudara, bukan hanya orang tua dan anak-anak juga pun harus diberikan satu arahan. Ceritakan siapa itu Yesus yang menjadi penyelamat kita, superhero yang tidak pernah terlepas menolong, sangat terbukti dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, itu harusnya penting. Jadi bukan hanya diserahkan sekolah minggu, tetapi orang tua juga pun wajib bisa memberikan penjelasan siapa itu Yesus. Jangan sampai nanti sudah dewasa, dia sudah besar,
Jangan sampai dia mencari penyelamat lain kalau tidak mengenal Yesus secara pribadi. Betapa pentingnya dia harus mengenal Yesus secara pribadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya mengandalkan, lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, kepada siapa kita meminta pertolongan kita? Kalau kita sudah mengenal Yesus, pasti kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, apakah karena kuasa kegelapan, manusia, atau diri secara pribadi, atau Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita? Dulu saya belum kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah datang ke dukun, minta tolong sama dukun. Ya, waktu itu saya datang, dukun itu namanya Kuan Im. Dia datang. Ya, datang, Mbah. Ya, saya tahu kamu ada masalah begini. Dia tahu. Saya minta tolong. Tetapi itu saudara, kalau kita minta tolong kepada dukun, kepada setan, pasti ada imbalannya. Kita minta tolong kepada manusia aja ada take and give-nya, apalagi kepada setan. Pasti ada sesuatu yang harus kita berikan kepada setan itu, saudara. Ya, saya dengar kalau kita minta kepada setan itu bahaya, saudara. Kita minta kepada dukun nih, dukun yang perantara setan. Kenapa dukun itu tidak mau minta kaya gitu? Ada sesuatu, saudara. Ya. Kenapa dia tidak mau? Nah, waktu saya dengar dari pendeta Daud Tony itu, kaget juga ternyata. Ya. Waktu dukun itu menceritakan kepada saya, bisa saya nih minta sesuatu gitu kepada dukun itu, dikasih. Bisa kaya? Bisa. Tetapi berkat anaknya itu diambil, kepada saya diserahkan. Nanti anaknya udah gede melarat, saudara. Karena iblis bukan seperti Tuhan, dari ada menjadi ada, yang mencipta. Kalau iblis hanya meniru dan mengambil, itu saya dengar, luar biasa. Saya buka dan luar biasa, itu jahat setan. Makanya jangan sampai saudara kita datang kepada dukun, kita kasih tahu. Kalau dia minta kepada dukun, maka dia yang kaya nantinya, anaknya yang sudah dewasa nanti akan melarat hidupnya. Karena itu udah diambil, dipindahkan ke saya gitu, supaya jadi kaya. Dia anaknya jadi melarat nanti kalau udah besar. Bahaya sekali, saudara. Makanya janganlah kita datang kepada setan, tapi kita mengadakan kepada Tuhan yang tidak pernah tidak ada satu kalau kita minta, dia tidak ada timbal baliknya ataupun apa yang kita harus berikan. Ya, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan menjalani hidupnya penuh berkat. Dia tidak akan khawatir dalam kering dan tidak akan senantiasa menghasilkan buah. Dan demikian orang yang mengandalkan Tuhan itu dengan pohon yang seperti air. Dia tidak pernah kering dan selalu menghasilkan buahnya, karena ada pasokan yang dia terima dari air itu dalam kehidupannya. Jadi perhatikanlah mulai sekarang, kepada siapa dan apa yang kita sandari dalam kehidupan kita, itu yang menentukan keberhasilan kita. Jadikanlah Yesus penyelamat kita atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.
Keselamatan kita saja terjamin oleh Yesus Kristus. Apalagi masalah-masalah kita sangat kecil bagi Tuhan Yesus, seperti membalikkan telapak tangan. Jangan cari penyelamat lain. Kalau kita cari penyelamat kita yang lain, maka masalah kita akan tambah ruwet. Jadi datanglah kepada Yesus yang menjadi penyelamat kita. Maka setiap masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi setiap kita datang kepada Tuhan Yesus, menjadi masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus sabar. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas setiap masalah kita. Amin. Yang ketiga, saudara, jadikan Yesus kota benteng kita. Ya. Jadi Mazmur 62 ayat 3 dikatakan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadikan Yesus kota benteng. Kota benteng itu dapat diaplikasikan sebagai kubu pertahanan atau tempat pertahanan. Jadi dengan kata lain, Yesus siap membantu menjaga kita dari setiap serangan-serangan musuh kita. Musuh kita siapa? Iblis. Yesus jadi bukan hanya melindungi dan menyelamatkan, tapi juga Yesus mencegah dari hal-hal yang jahat, sehingga hal-hal jahat tidak mengganggu kehidupan kita. Nah, saat kita mengambil keputusan, ya, menjadi orang Kristen, nah saat itu kita dalam medan peperangan. Nah, peperangan yang kita lakukan bukanlah melawan yang kelihatan, yaitu darah dan daging. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setiap orang Kristen harus berjuang melawan segala pengaruh jahat dari si iblis. Nah, peperangan yang kita lakukan itu bukan sekali ini ataupun beberapa kali kita sudah menang, tapi kita melakukan peperangan itu seumur hidup kita. Kalau kita sudah mati, ya kita sudah tidak lagi berperang. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih terus berperang melawan kuasa kegelapan. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan berpikir positif, menggertakkan gigi, atau bekerja yang keras, mengikrarkan ikrar yang tulus dalam bekerja. Iblis tahu kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita, kesukaan kita tentang dosa. Dia lebih tahu, saudara, karena dia dari dulu sampai sekarang, ya, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa mengalahkan iblis. Kita perlu Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu kita untuk mengalahkan iblis. Berarti kita harus menjadikan Yesus gunung batu, kota benteng kita yang teguh dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Yesus kota benteng kita dan kekuatan kita, Dia adalah sebagai penolong yang sangat terbukti. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hendaknya kita berdiam diri, jangan melakukan kekuatan apapun. Kita harus mengandalkan Yesus, yaitu kota benteng kita. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya sepenuhnya artinya kita tidak setengah-tengah, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri kalau kita mau menang melawan kuasa kegelapan itu. Saudara, bahwa kita sudah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan kuasa, ya, untuk menjadi anak Allah, melawan kuasa kegelapan. Ya, Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalahkan, menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Jadi kita harus percaya penuh, mengandalkan Tuhan, mengalahkan iblis dengan Yesus menjadi kota benteng kita, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau saya malam dulu jam 12 saya berdoa, itu suka ada yang ganggu, saudara. Karena dulunya saya hidup dengan kuasa kegelapan. Sekarang saya percaya kepada Tuhan, berarti saya melawan kuasa kegelapan itu. Ya, waktu itu saya waktu malam, waktu saya doa menyembah Tuhan, tahu ada yang lemparin kayak botol aqua saya gini, dreng gitu. Kaget saya, nah, siapa tuh? Saya doa lagi terus menyembah Tuhan. Ada teman saya yang bisa melihat, itu ada kakek-kakek datang katanya, lemparin botol aqua, minta air. Ngapain saya ladenin? Saya doanya terus, saudara. Itu 1 kali, 2 kali saya doa jam 12. Itu di atas rumah saya, kayak di genteng tuh saya doa, dalam nama Yesus, aku ikat patahkan kuasa kekuatanmu di dalam nama Yesus. Saudara, saya nggak tahu apa itu, berhenti hilang. Waktu tidur malam, Tuhan kasih lihat, saudara. Itu bentuknya, kuasa kedap bentuknya kayak apa? Bentuknya buaya, saudara. Lalu saya kayak tali gitu, diikat itu, benar-benar saya bilang, dalam nama Yesus aku ikat, itu diikat Tuhan. Itu kayak ikat, itu apa, buayanya. Udah diikat, lempar, bang. Ke kali itu, belakang rumah saya ada kali, saudara. Kelempar, saudara. Saya ngeliat, berarti kalau kita percaya sungguh-sungguh, iblis itu kita bisa patahkan. Kuasa dan kekuatannya. Ikat di dalam nama Yesus, aku ikat, patahkan, hancurkan kuasa kekuatan pengaruhnya. Jika ada kuasa kegelapan, kita tidak perlu takut, saudara. Jangan panggil Pastor Esther, saya Pak, siapa namanya? Pak Yopi. Ada yang dirasuk kuasa kegelapan, saudara maju. Karena saudara sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang untuk mengalahkan kekuatan musuh kita. Jangan takut. Lakukan. Dan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita takut, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ini saya ada cerita lagi satu. Di kontrakan depan rumah saya, ya, itu bukan orang Kristen yang ngontrak. Waktu itu katanya sama saya, kok itu ada air itu di ember. Waktu sore kosong itu air, paginya penuh. Itu di belakang rumah saya, suka saya matiin air sampai 2 hari. Wah, dalam hati saya ada setan yang ganggu gitu kan. Udah saya doa tumpang tangan. Ibu itu pernah juga waktu dia lagi nyuci piring, itu keranjang buka jalan sendiri lah, saudara. Terus dia bilang, jangan ganggu ya, katanya. Karena dia takut, tidak punya kuasa. Kalau saudara punya kuasa, nggak perlu takut, saudara. Waktu saya tumpang doa, tangan dalam nangis, itu hilang kan. Waktu hilang, pindah ke dalam, saudara. Ke rumah saya tuh, ya kan, dari depan masuk ke dalam rumah. Saya lagi nonton TV, cetak-cetak, siapa sih ini? Saya melihat, tidak ada. Saya lagi nonton lagi TV, cetak-cetak lagi. Diganggu, saya datang ke situ, itu burung-burung melinding, saudara. Ini setan, saya bilang. Saya bilang aja, saya bilang kepada dia, kalau berani lu tampakkan wajahmu. Gak berani, saudara. Karena dia takut, karena kita anak Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Dia tidak berani. Ya, katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa darah Tuhan Yesus juga bisa meluluhlantahkan kuasa kegelapan. Ya. Nah, teman saya ada seorang yang pernah dia kontrakan di rumahnya. Nah, orang itu udah meninggal, saudara. Dia datang ke teman saya, John,
John, kalau saya dibilang begitu, saudara lagi tidur, mau bangun tidur, pasti lari saudara. John, teman saya bilang, darah Yesus hilang kabur saudara. Ya, saya sering saudara, kalau saya suka berdoa, lindungi rumah saya dengan darah Tuhan Yesus. Ya, waktu itu saya pernah saudara ke teman saya di toko, agak jauh, saya ngelihat rumah saya, wih, awan hitam gitu loh, udah mau hujan, saya takut ada kebocoran, saya lari, belum masuk, saya kaget melihat, di atas saudara, di atas rumah saya itu, awan itu merah, di kiri kanannya itu hitam. Teman saya nggak sempat foto gitu, dokumentasi, cuma saking termangunya sih, kok merah ya, sini hitam, sana hitam gitu loh, merahnya, seperti yang saya doakan gitu, diterbungkus darah Yesus, benar-benar ada perlindungan Tuhan yang kuat yang terjadi. Ya, jadi saudara, biarlah kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, yang menjadikan kota benteng kita dalam melawan segala kuasa kegelapan. Karena kita sudah diberikan kuasa, kita tidak perlu takut. Kita lawan dia, dia akan lari. Jangan kita yang lari saudara, kita lari saudara. Waktu saudara ada dalam pelayanan, ada orang yang kerasukan, lakukan gitu loh. Berani berdoa supaya iblis itu lari tunggang langgang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi Bapak Ibu, kita harus mempercayakan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan kota benteng kita yang sungguh-sungguh. Dan kita harus percaya Yesus penyelamat kita, sebab Yesus dialah kunci jawaban dari segala beban dan permasalahan dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Saudara tahu ya lagu pujian ini? Oke. Kita angkat pujian ini dengan sungguh, bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus gunung batu kita, Yesus penyelamatan kita, Yesus kota benteng kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Aku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau terus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kita katakan lagi kembali, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau menebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Pastor Esther berdoa, doa firman Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan perdengarkan bagi kami pada saat hari ini. Bahwa jika kami benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, kami adalah orang-orang Kristen yang harusnya kuat dalam menjalani setiap kehidupan kami. Sudah seharusnya kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai gunung batu kami. Sudah seharusnya kami menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya dengan demikian kami mampu menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Dan biarlah itu menjadi remah, biarlah itu betul-betul kami dapat aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Sufirman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan juga senantiasa menolong, menyertai, dan senantiasa menuntun kehidupan hamba-Mu dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang senantiasa disampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan hadir, Tuhan sertai, Tuhan memberikan yang terbaik bagi hamba-Mu. Rencana-rencana ke depan dan berbagai usaha